The Supreme Court's ruling on tariffs is deeply disappointing, and I'm ashamed of certain members of the court, absolutely ashamed, for not having the courage to do what's right for our country. Ini kan baru, itu kan masih baru-baru juga ya. Kalau saya pikir sih kesan pertamanya positif. Kita tidak dirugikan dari negosiasi yang ada yang bisa dihasilkan, tapi yang kita nggak tahu nanti berubahnya seperti apa. Karena kan kalau Mahkamah Agung sana, Supreme Court sana memutuskan Trump nggak boleh menggunakan yang tadi itu. Jadi kita lihat perkembangannya seperti apa. Tapi dengan data yang ada sekarang, saya pikir untuk Indonesia positif. Yang paling penting adalah kita memperbaiki daya saing para pengusaha di Indonesia dengan berbagai langkah nanti itu ke depan. Kita siap untuk menghadapi semua kemungkinan. Kita hormati politik dalam negeri Amerika Serikat. Ya, kita lihat perkembangannya. Ya. 10%-nya menguntungkan Indonesia nggak, Pak? Saya kira ya menguntungkan lah. Ya, kita siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Ya. Selamat malam pemirsa, tarif Trump memasuki babak baru setelah pekan ini tiba-tiba sebagian besar tarif Trump dibatalkan oleh Supreme Court atau kita sering sebut Mahkamah Agung Amerika Serikat. Benarkah tarif 19% Amerika Serikat untuk Indonesia juga otomatis batal? Kapan kepastian tarif final untuk Indonesia akan tercapai dan apa yang harus dilakukan Indonesia? Bersama saya Leonard Samusi, pemirsa, inilah Top Economy. Ya pemirsa, pembatalan sebagian besar tarif Trump oleh Supreme Court atau Mahkamah Agung Amerika Serikat itu mengejutkan dunia, termasuk Indonesia. Hingga akhir pekan lalu, Indonesia berhasil menurunkan tarif dari 32 menjadi 19%. Namun pada pekan lalu, tepatnya pada Jumat 20 Februari, tiba-tiba Supreme Court Amerika Serikat membatalkan sebagian besar kebijakan tarif Presiden Donald Trump. Komposisi putusan Supreme Court Amerika Serikat adalah 6-3. Ada 6 hakim yang menolak tarif Trump, termasuk 2 hakim yang dianggap dekat dengan Trump, dan 3 orang hakim tidak menolak tarif Trump. Alasan para hakim Supreme Court Amerika itu menyatakan tarif Trump ilegal adalah Undang-Undang Darurat Ekonomi yang dipakai Trump atau International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) tidak memberikan kewenangan bagi Presiden Amerika Serikat untuk mengenakan tarif. Undang-undang ini tidak menyebut soal tarif, hanya memberikan Presiden kewenangan untuk mengatur impor kalau keadaan darurat untuk menghadapi ancaman luar biasa. Para hakim Supreme Court juga menekankan bahwa tarif Trump ditetapkan tanpa persetujuan Kongres, padahal kewenangan memungut pajak ada di tangan Kongres. Dalam putusan Supreme Court itu disebutkan bahwa sebelum Trump, tidak ada Presiden Amerika Serikat yang mengenakan tarif dalam skala sebesar ini. Presiden harus punya izin yang jelas dari Kongres, dan dalam kasus ini menurut Supreme Court, izin itu tidak ada. Ketua Supreme Court atau Mahkamah Agung Amerika Serikat John G. Roberts Jr. dalam putusannya menyebutkan Presiden memakai kekuasaan luar biasa secara sepihak memberlakukan tarif. Selanjutnya dalam putusannya, Ketua Supreme Court Amerika Serikat John G. Roberts Jr. juga menyebutkan ia harus mengidentifikasi otorisasi Kongres yang jelas untuk melaksanakannya. Atas putusan ini, maka kemudian Supreme Court menyebutkan tarif Trump itu harus dihentikan dalam 10 hari ke depan. Putusan ini tidak menjelaskan soal kewajiban Amerika Serikat mengembalikan tarif yang sudah dibayarkan, namun kalau wajib dikembalikan maka menurut perkiraan Penn Wharton Budget Model, dana yang harus dikembalikan oleh Amerika Serikat bisa mencapai 175 miliar dolar atau sekitar 2.800 triliun rupiah. Atas putusan Supreme Court Amerika itu, Presiden Trump melontarkan kritik keras dengan nada emosional terhadap 6 hakim Mahkamah Agung yang membatalkan kebijakan tarif global pemerintahnya. Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Putih beberapa jam setelah putusan Supreme Court dibacakan, Trump mengatakan, "Saya malu dengan beberapa hakim pengadilan, benar-benar malu karena tidak memiliki keberanian untuk melakukan apa yang benar untuk negara kita." Kemarahan Trump itu menyasar 6 hakim. 3 hakim ditunjuk oleh Trump sendiri pada masa jabatan
kepresidenan pertamanya, termasuk Ketua Mahkamah Agung John Roberts, kemudian ada Neil Gorsuch, serta Amy Coney Barrett. 3 hakim lainnya ditunjuk oleh Partai Demokrat lawan Trump, yaitu Elena Kagan, Sonia Sotomayor, serta Ketanji Brown Jackson. Di hari yang sama, pemirsa, dengan putusan Supreme Court itu, Presiden Trump menegaskan mencari metode lain untuk tetap memberlakukan tarif, maka pada Jumat 20 Februari, Trump mengumumkan penerapan tarif global untuk 10%. Dasar konstitusinya bukan lagi Undang-Undang Darurat Ekonomi tahun 77, melainkan Undang-Undang Perdagangan atau Trade Act tahun 1974. Tidak hanya 10%, hari Selasa ini Trump mengumumkan tarif global naik lagi menjadi 15% dengan menggunakan aturan lama yang jarang digunakan, yaitu pasal 122 atau Section 122 Undang-Undang Perdagangan 1974. Bukan hanya menerapkan tarif baru hingga 15%, Presiden Trump juga mengancam negara-negara yang memanfaatkan putusan Supreme Court Amerika ini akan diberi sanksi berupa tarif berlipat. Trump mengatakan negara manapun yang ingin bermain-main dengan keputusan Mahkamah Agung yang konyol ini, terutama negara yang telah menipu Amerika selama bertahun-tahun bahkan puluhan tahun, akan menghadapi tarif yang jauh lebih tinggi. Buyer beware. Bagaimana sikap Indonesia setelah mendapat keringanan tarif dari 32% menjadi 19%? Tentu pembatalan tarif ini memberi keuntungan bagi Indonesia. Namun Indonesia masih wait and see, masih terus mencermati perkembangan dalam negeri Amerika Serikat. Hari Minggu lalu Presiden Prabowo Subianto mengatakan kita siap menghadapi semua kemungkinan. Kita hormati politik dalam negeri Amerika Serikat, kita lihat perkembangannya. Mengenai tarif final yang mungkin lebih rendah yang akan disetujui pemerintahan Trump dan Kongres Amerika Serikat, Presiden Prabowo mengatakan saya kira menguntungkan, kita siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Melanjutkan perintah Presiden Prabowo untuk menyiapkan semua kemungkinan, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan gejolak tarif di dalam negeri Amerika Serikat masih bisa berubah-ubah. Menteri Keuangan mengatakan ini kan baru, masih berubah-ubah juga ya, belum jelas juga ya, kita lihat perkembangannya. Jadi tarif Trump 19% untuk Indonesia apakah batal atau masih ada peluang berlanjut dengan angka yang berbeda? Pemirsa, sesaat lagi Top Ekonomi akan kembali bersama Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional yang juga mantan Menteri Perdagangan, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, dan Deputi 2 Kepala Kantor Kepresidenan Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami. Dan pemirsa, pada malam ini telah bergabung bersama kita 3 orang narasumber. Yang pertama hadir langsung di Studio 1 Metro TV, pelaksana tugas Deputi 2 Kepala Staf Kepresidenan, Profesor Poppy Rufaidah. Bu Poppy, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah disempatkan hadir. Dan juga nanti atau sebentar lagi akan bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom Ketua Umum Apindo, Ibu Sinta Kamdani. Bu Sinta, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Bu Sinta, kelihatannya masih agak lelah karena dari Amerika Serikat. Dan nanti juga akan bergabung sesaat lagi bersama kita nanti adalah Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional yang juga menjadi Menteri Perdagangan tahun 2004 sampai 2009, Ibu Mari Elka Pangestu. Saya ingin ke Bu Poppy dulu. Bu Poppy, sebelum saya ke Bu Sinta, saat ini pemerintah, Bu, melihat pembatalan ini yang sudah dilakukan oleh Supreme Court Mahkamah Agung Amerika Serikat itu seperti apa, Bu? Apakah memang pada saat negosiasi di Amerika itu memang sudah mendengar juga desas-desus itu, tapi ya sudah dialog saja dulu, negosiasi dulu, atau seperti apa sebenarnya? Ya. Jadi pemerintah Indonesia melalui tim dari Kementerian Koordinator dan Perekonomian dan juga perwakilan negara Indonesia di Amerika Serikat, yaitu di KBRI Washington DC, telah mempersiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi berbagai hal. Jadi sejak ditetapkannya tarif 32% pada tanggal 2 April 2025, kemudian menjadi 19%, itu sudah mengantisipasi bila ada hal-hal yang di luar dugaan itu akan terjadi. Karena pengenaan dasar hukum untuk pengenaan tarif yang dilakukan, yaitu IIEPA atau undang-undang yang diterapkan, yaitu kekuasaan ekonomi darurat ekonomi internasional itu
dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan analisis menyatakan itu adalah sesuatu yang sangat jarang dilakukan. Kemudian berbagai antisipasi itu sudah dilakukan karena Indonesia memiliki pengalaman pada saat GSP diterapkan, kemudian dilakukan negosiasi di mana negara-negara lainnya yang memiliki surplus perdagangan ternyata mendapatkan perlakuan yang tidak sama dengan Indonesia, dan Indonesia mendapatkan pengecualian karena itu telah dilakukan proses diplomasi perdagangan yang intens dengan USTR oleh tim dari pemerintah Indonesia dan juga kantor perwakilan di KBRI Washington DC. Dan pada saat itu saya memang sedang di Amerika Serikat menjabat sebagai atas pendidikan dan kebudayaan di KBRI Washington DC, menyaksikan secara langsung bagaimana proses itu dilaksanakan. Dan kemudian juga saat itu Presiden Trump sedang menjabat, kemudian diganti dengan Presiden Biden, kemudian kebijakan itu terus berlanjut, dan sekarang kita melihat bagaimana diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tetap menjaga secara tenang, secara profesional, dan juga untuk menjamin bahwa produk-produk Indonesia bisa tetap masuk ke pasar Amerika Serikat dengan kebijakan apapun yang telah dilakukan. Sehingga dengan perubahan-perubahan yang kita bisa melihat boleh dikatakan unpredictable, pemerintah Indonesia memiliki daya juang dan daya juang yang sangat tinggi sekali, bisa memprediksi apa yang akan terjadi dengan perubahan-perubahan pengenaan yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat. Kita langsung bertanya juga ke Bu Sinta. Bu Sinta, ibu ikut ke Amerika Serikat. Kalau putusan yang terakhir, Bu, Supreme Court ini membatalkan semua tarif Trump, tapi Trump akhirnya mengatakan awalnya 10 kemudian menjadi 15. Perjanjian antara Indonesia dengan Amerika, Bu, reciprocal act of trade itu, Bu, itu apakah saat ini berlaku yang 19% atau yang 15%, Bu Sinta? Ya, jadi mungkin kita perlu ketahui bahwa penerapan tarif di lapangan ini sejak kebijakan tarif reciprocal diberlakukan, eksportir Indonesia ke Amerika Serikat itu dikenakan tarif 19% sampai disepakati perjanjian RT ini. Jadi kita sampai saat ini masih membayar dengan reciprocal tarif 19%. Dan sekali lagi penentuan daripada tarif itu adalah oleh bea cukainya Amerika, kan gitu. Jadi sampai hari ini sih masih berlaku yang 19%. Kemudian setelah ditandatangannya ART itu disebutkan bahwa implementasinya kan baru efektif 90 hari setelah kedua negara menyelesaikan prosedur hukum dan ratifikasi masing-masing. Artinya selama masa tersebut yang berlaku adalah masih saat ini tarif yang 19, kecuali yang tarif global yang 10 atau 15% itu sudah diimplementasikan. Nah, itu bisa saja berubah. Jadi kalau kita sih melihat pelaku usaha ini cenderung kita mungkin saat ini kita wait and see terhadap kondisi yang ada, karena di Amerika sendiri kan kondisinya juga masih sangat dinamis ya. Jadi di satu sisi putusan US Supreme Court ini menyatakan tarif yang diberlakukan itu kan dengan dasar yang tadi International Emergency Economic Powers merupakan inkonstitusional karena kewenangan memungut pajak termasuk tarif berada di Kongres. Di sisi yang lain kan pemerintah Amerika Serikat juga kemudian menetapkan tarif global 10 kemudian naik 15 gitu ya. Ini dengan dasar yang tadi Section 122 itu Trade Act 1974. Jadi ini memang masih kita juga masih dinamis, masih belum ada kejelasan. Tapi yang pasti kan Indonesia sudah menandatangani perjanjian bilateral. Jadi yang disampaikan pada waktu itu oleh pemerintah terakhir Menko Perekonomian pada 23 Februari itu kan mereka masih menanti kemungkinan adanya kebijakan atas pengaturan khusus bagi negara yang telah memiliki kesepakatan. Jadi kami masih berharap dengan adanya kesepakatan bilateral itu tentunya ada hal-hal yang seperti waiver daripada 0% komoditis itu masih bisa berlaku gitu. Bu Sinta, setelah putusan Supreme Court ini sudah ada komunikasi terakhir tidak, Bu, antara Pindo dengan USTR untuk memastikan
kapan itu atau mulai berubah menjadi 15% itu kapan, Bu? Sudah ada komunikasi belum, Bu? Ya, perlu diperjelas bahwa memang komunikasi dengan USTR itu kan adalah G2G ya, jadi dari pemerintah Indonesia ke USTR. Tentunya pelaku usaha tidak komunikasi langsung kepada pemerintah Amerika, itu harus G2G. Jadi kami menunggu kejelasan dari pemerintah Indonesia setelah mereka mendapat konfirmasi dari USTR. Kalau kita lihat kan yang dipakai oleh Trump ini, Bu, sekarang kan mengganti ya dasar undang-undang pengenaan tarif 15% itu, Bu Sinta. Ini kemudian turun dari 19 ke 15. Itu kan sesuatu yang menguntungkan. Itu signifikan atau sebetulnya seperti apa, Bu, untuk para pengusaha Indonesia yang paling penting yang sudah berbisnis dengan Amerika, Bu? Ya, jadi mungkin kita perlu sadari bahwa pada akhirnya ini semua tergantung kompetisi ya. Jadi kita mesti lihat yang dapat 19% itu atau lebih tinggi negara mana, di bawah kita seperti apa. Jadi ini tergantung kompetisi. Nah, kalau semua global tarif diberlakukan let's say 15% untuk semua negara, tentunya ini juga level playing field-nya nggak bisa sama ya. Karena apa? Karena juga untuk kita masing-masing negara itu pada saat kita mengekspor cost structure kita kan berbeda-beda gitu loh. Jadi dengan kalau tarif reciprocal tarifnya sama dari Amerika, kita mungkin dengan negara seperti Vietnam yang cost structure-nya lebih rendah, ya kita nggak bisa berkompetisi seperti itu gitu. Jadi kita mesti melihat apa yang didapatkan oleh negara lain. Oleh karenanya yang paling penting adalah tarif-tarif di bawah itu ya. Jadi yang 0% yang kita bisa dapatkan untuk komoditas-komoditas termasuk tekstil garment buat kami sangat penting ya, karena tekstil garment ini kan padat karya yang menyerap tenaga kerja yang sangat tinggi ya, 2,7 juta hampir tenaga kerja tahunnya, dan juga kita melihat bahwa di sini mereka membutuhkan gitu tarif yang lebih kompetitif. Jadi kalau kita di ART itu kan disampaikan tekstil garment mendapatkan 0% dengan tarif kuota ya, dengan kuota tertentu. Tentunya itu akan sangat membantu karena negara lain seperti ada Bangladesh itu juga sekarang sudah berkompetisi dengan Indonesia gitu, Vietnam, Bangladesh. Nah, jadi ini yang menurut kami sangat penting bahwa kita tetap mendapatkan 0% tadi yang sudah disepakati di ART. Kalau in effect-nya sendiri, Bu Sinta, kalau tadi kan Ibu katakan pengusaha Indonesia ekspor ke Amerika masih terkena 19%, Bu. Tapi kalau untuk pengusaha TPT tadi, garment tekstil yang menurut perjanjian ART di 0% kan biaya impornya, apakah sekarang itu sudah langsung 0% juga atau seperti apa, Bu? Belum, kan ratifikasi 90 hari, Leo. Jadi kita nih sebenarnya semua ini nih masih nunggu 90 hari. Ini belum diimplementasikan saat ini. Iya. Jadi 19% masih berlaku, dan untuk TPT pun masih saat ini berapa sih, Bu, kenanya, Bu, kalau untuk garment itu Amerika? Jadi masih semua masih membayar 19% reciprocal tarif. MFN plus 19%. Baik, jadi sisa 90 hari masih menunggu ya. Bu Sinta, sebetulnya untuk dari pandangan pengusaha sendiri, Bu, seberapa signifikan sih, Bu, ketika 19 menjadi 15, atau yang kalau untuk TPT jelas, Bu, 0% itu akan menaikkan daya saingnya. Tapi dari 19 ke 15 dan mungkin entah ke berapa, itu pengusaha melihatnya seperti apa, Bu? Ya, sekali lagi kita katakan tadi itu kan berdasarkan kita kan berkompetisi dengan negara lain. Jadi kalau kita dapat 19 tapi negara lain dapatnya lebih rendah, ya tentunya yang lebih rendah itu ya kita mesti lihat siapa gitu kan. Jadi kalau Vietnam dapatnya 10, kita dapat 19, ya tentunya bukan kita. Karena pada akhirnya itu kan buyers itu kan melihat juga dari segi dia mau import dari mana. Ini kan kenapa kita merasa ART Indonesia Amerika Serikat ini perlu. Ini memberikan kepastian bagi pelaku usaha untuk tetap bisa berkompetisi. Karena ekspor kita ini kan cukup tinggi ya, di tekstil garment itu hampir 61% ke Amerika ya. Baik, saya ingin ke Bu Mari, Bu Sinta. Bu Mari, untuk kejelasan, Bu, ketika Supreme Court Amerika overrule tarif Trump,
Lalu Trump membalas dengan mengatakan bahwa awalnya 10 kemudian menjadi 15%, Bu Mari. Banyak orang yang bertanya, sebetulnya yang sekarang berlaku, apakah ART tarif agreement of reciprocal trade itu keseluruhan perjanjiannya masih berlaku dengan Indonesia saat ini, Bu? Atau memang yang berubah hanya angka dari 19 menjadi 15% untuk tarif impor, yang mana ya, Bu Maria? Maaf ya, saya lagi di mobil, jadi tidak apa-apa, Bu. Terima kasih. Iya, tidak apa-apa. Yang penting suara kedengaran ya. Betul. Sebetulnya ini memang masih banyak pertanyaan setelah dibatalkan reciprocal tarif oleh Supreme Court. Sebetulnya apa yang terjadi, pertanyaan pertama adalah apakah ERT-nya itu masih valid ya, walaupun tarif resiprokalnya itu tidak valid. Sebetulnya ini juga, secara hukum kita sudah tanya ke beberapa pihak, katanya sih masih berlaku ya, dan Amerika sendiri sudah membuat statement bahwa semua trade deal yang dilakukan itu tetap berlaku. Namun tarif yang berlaku itu tidak bisa yang 19% lagi karena sudah dianggap invalid ya, sudah illegal. Cuman kita masih belum tahu apa tarif yang akan dia kenakan kepada negara-negara yang sudah tanda tangan deal. Jadi ada yang udah tanda tangan dengan 10% misalnya, seperti Inggris. Masa dia naik lagi 15%. Kalau kita belum tahu dia mau pakai tarif mana. Kalau dia pakai tarif yang sekarang dikenakan secara global, sebetulnya masih 10% ya. Kalau dari customs yang keluar, peraturan customs yang keluar sehari yang lalu itu masih 10%. Karena untuk dia naik ke 15% ternyata masih harus ada proses lagi. Jadi saat ini tarif global yang dikenakan ke semua negara itu 10%. Nah, apakah kita yang dapat 10% atau dia akan mempunyai penilaian lain untuk negara yang sudah tanda tangan perjanjian? Kita nggak tahu. Tapi menurut ahli-ahli hukum yang kita bahas, perjanjian kita itu masih berlaku. Ya, maksudnya berlaku dalam arti masih deal, masih ada deal itu, walaupun seperti tadi dijelaskan Bu Sinta, kita masih harus melakukan proses ratifikasi. Setelah itu baru berlaku kan, 90 hari setelah ratifikasi baru berlaku. Nah, jadi mungkin saya ingin tegaskan, ini banyak yang bertanya soalnya, kita udah susah payah bernegosiasi, terus nego, terus dia batal. Ini apa ya? Apa gunanya nih kita melakukan negosiasi? Sebetulnya menurut penilaian saya masih ada banyak gunanya, karena menurut saya apa yang akan terjadi akan dibedakan nih antara negara yang sudah tanda tangan ART atau deal dengan Amerika dengan yang tidak, yang belum tanda tangan ya, di luar yang 10% yang dia kenakan. Amerika secara hukum tanpa reciprocal tarif, dia masih punya banyak instrumen lain untuk mengenakan tarif ke negara. Salah satu yang paling mungkin dia akan lakukan dan dia sudah umumkan adalah yang namanya Section 301 yang dikenakan kepada negara, dan tidak ada negara yang dianggap melakukan unfair trade atau yang membatalkan perjanjian dengan Amerika, itu bisa dikenakan tarif tanpa batas atasnya untuk 4 tahun. Jadi dia perkiraannya semua negara yang akan dia anggap tidak ally itu akan diberlakukan 301. Kita sekarang dikenakan. Jadi masih ada untungnya lah, dalam arti kalau kita sudah tanda tangan deal itu artinya kita harusnya, ya ini logika aja, kita terlindungi dari tindakan-tindakan yang kita belum tahu nih Amerika akan kemana. Ketidakpastian sekarang menjadi tambah tinggi. Ini kita mungkin bisa menghindari ketidakpastian ini. Bu Mari, ini kan kita akhirnya jadi harus melihat hubungan bukan hanya ekonomi, jadinya hukum juga, Bu, di Amerika Serikat. Kalau Dewan Ekonomi Nasional, Bu Mari, melihat alasan Supreme Court membatalkan tarif Trump itu adalah karena menilai Amerika saat ini tidak dalam
keadaan darurat ekonomi sehingga undang-undang itu tidak bisa dipakai. Bahkan ekonomi Amerika tahun lalu tuh naik atau tumbuh 2,2%. Untuk ukuran negara maju cukup tinggi. Kalau Dan menilai, apakah pandangan Supreme Court ini yang tepat atau sikap pemerintahan Trump yang tepat, Bu? Oh ya, tentunya dari awal sebetulnya sikap untuk mengenakan reciprocal tarif tidak ada dasarnya ya. Bahkan formula yang dia gunakan juga tidak ada dasarnya. Dan defisit ya, dia kan pakai alasan defisit perdagangan sebagai alasan darurat. Tapi Amerika sudah mempunyai defisit perdagangan untuk berpuluh-puluh tahun, jadi nggak bisa declare itu sebagai emergency sih. Sebenarnya itu alasan utamanya, dan alasan kedua ya sebetulnya mengenakan tarif itu adalah haknya Kongres ya. Itu juga alasan lain mengapa dianggap illegal. Baik, Bu Mari, ini ada banyak pertanyaan juga terkait dengan isi ART itu, Bu ya. Kan ada sekian MOU kerjasama dagang, Bu, antara Indonesia dan Amerika Serikat. Ada, kita lihat penandatanganan itu pemimpin bisnis ke bisnis gitu. Pertanyaannya, apakah itu akhirnya kemudian saat ini masih berlaku atau postpone atau batal karena tarif 19-nya berubah menjadi 15? Bagaimana, Bu? Masih belum ada kejelasan apa yang akan terjadi kepada deal-deal yang sudah dilakukan Amerika dengan Indonesia dan beberapa negara lain ya. Dan seperti tadi disampaikan Bu Sinta, itu kan juga masalah kapan agreement ini menjadi valid gitu ya. Jadi mungkin saat ini kita sembari menunggu untuk mendapat kejelasan, kita harus menilai aja gimana ke depannya. Baik. Saya ingin ke Bu Popi dulu. Bu Popi, di Amerika kita mendengar juga Presiden Prabowo mengatakan pemerintah siap dengan segala kemungkinan. Itu ditanyakan rekan-rekan wartawan pada saat Supreme Court sudah membatalkan putusan pemerintahan Trump. Nah, kesiapan itu artinya seperti apa, Bu? Apakah untuk pemerintah Indonesia akhirnya tidak terlalu masalah lagi besaran angka nominal, mau 32, mau 19, 15, 10, atau seperti apa persisnya maksud Presiden itu, Bu? Jadi maksud Bapak Presiden pada saat mengatakan bahwa Indonesia memiliki daya tahan untuk memperjuangkan produk-produk Indonesia untuk masuk di pasar Amerika, karena nilai yang sangat besar, apalagi dengan hasil dari perjanjian timbal balik atau ART yang dinyatakan, ada 1.891 produk yang mendapatkan keuntungan, di mana ada 53 produk pertanian, kemudian juga produk pertanian itu pun juga produk-produk yang memang itu menjadi comparative advantage-nya Indonesia, seperti buah-buahan, kemudian hortikultura yang memang itu menjadi produk unggulan di pasar Amerika yang sangat disukai. Jadi pemerintah Indonesia sudah memiliki daya tahan dalam melakukan diplomasi dagang dengan pemerintah Amerika Serikat, dan dengan sebelumnya juga sudah bisa diprediksi apakah tarif 19 yang akan dikeluarkan apakah menjadi 32 kembali atau misalnya turun menjadi 10%. Indonesia memiliki kesiapan berbagai deal-deal untuk melakukan proses negosiasi ini. Saya ingin kembali ke Bu Sinta karena para pemirsa, Bu Sinta harus nanti ke tempat lain juga. Bu Sinta, terakhir Bu, apakah yang kemudian menjadi sikap pengusaha Bu Sinta dalam menghadapi perjanjian dagang dengan Amerika yang amat sangat mudah atau cepat berubah ini, Bu Sinta? Silakan, Bu. Jelas kita juga harus mengantisipasi ya, dan kalau kita juga tahu bahwa memang ini sangat
berbeda ya, apa yang dilakukan Amerika ini bukan sesuatu yang normal gitu ya, ini sangat unusual. Jadi kita juga harus bersiap dengan perubahan-perubahan yang sangat dinamis ini. Jadi yang kami bisa lakukan adalah mendukung negosiasi pemerintah tentunya untuk bisa mendapatkan masukan-masukan apa yang dibutuhkan ya, terutama masalah tarif ini, karena kalau kita lihat kan di dalam market akses ke Amerika, kita kan ada memang produk-produk tertentu yang menjadi prioritas pasarnya di Amerika, jadi membutuhkan tarif yang sangat kompetitif. Yang kedua, kalau kita melihat kita juga mesti mengantisipasi, kan tadi disampaikan kita juga perlu membeli lebih banyak produk dari Amerika dengan perjanjian ART yang sudah ada untuk bisa mendapatkan tarif yang lebih baik, dan itu juga sudah dipersiapkan gitu, karena memang yang tadi disampaikan Poppy, memang ada komoditas yang juga diperlukan oleh pelaku usaha untuk bisa sebagai untuk bisa produksi ya. Jadi dengan kata lain memang ada shifting, tetap dibutuhkan import tapi tidak mungkin kita shift importnya dari Amerika. Jadi ini kita juga sudah mengantisipasi planning dari sektor tertentu pelaku usahanya untuk melihat apa yang bisa kita beli lebih banyak dari Amerika. Jadi kami melihat pada dasarnya semua kesempatan untuk bisa mendapatkan deal ART ini yang sudah ditandatangani ini sebagai satu capaian yang strategis sebenarnya, di mana tapi kita juga tetap melindungi kepentingan industri dalam negeri kita, karena itu kuncinya ya. Jadi pada akhirnya banyak sekali tentunya pertanyaan dengan NTB yang diberikan kepada Amerika, bagaimana itu dampaknya dan lain-lain. Saya rasa pemerintah kita sudah bisa melakukan analisa yang tepat bahwa tetap ada produk-produk hukum di Indonesia yang tetap harus dijalankan gitu. Jadi kita melihat banyak sekali aspek yang sebenarnya yang paling penting pada saat ini adalah kejelasan. Kita perlu kepastian, sehingga pemerintah juga perlu memberikan mungkin berkomunikasi tepat untuk semua pemangku kepentingan ya, terutama karena banyak sekali juga misinterpretation. Jadi banyak misinterpretasi daripada apa sebenarnya seperti apa isinya, bagaimana gitu. Jadi menurut kami sosialisasi ini walaupun mungkin masih dinamis berubah, sosialisasi tentang ART ini harus segera kita jalankan, sementara proses ratifikasi juga terus berjalan. Baik, terima kasih untuk waktu dan penjelasan yang diberikan oleh Bu Sinta Kamdhani. Kami paham bahwa Ibu harus bergerak lagi ke tempat lain. Terima kasih Bu Sinta, selamat malam. Tapi pemirsa tetaplah bersama kami, Top Ekonomi akan kembali selepas jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan kita masih membicarakan bagaimana setelah Supreme Court, Mahkamah Agung, ada yang mengatakan Mahkamah Agung, ada yang bilang Mahkamah Konstitusi Amerika Serikat membatalkan tarif Trump. Saya ingin ke Bu Poppy dulu, Bu. Kalau melihat apa yang terjadi sekarang, kita kan tidak bisa mengatur apa yang diputuskan pemerintah Amerika Serikat. Kita tidak bisa, susah juga kelihatannya memprediksi apa yang akan terjadi karena Donald Trump bisa berubah-ubah demikian cepat. Tapi Supreme Court-nya ternyata ikut terlibat. Nah, pertanyaannya, menghadapi keadaan seperti ini, pemerintah mengakses kesiapan atau daya saing pengusaha nasional itu seperti apa, Bu? Ya, jadi salah satu indikator bagaimana produk-produk Indonesia bisa diterima masuk ke pasar Amerika tentunya adalah memenuhi standar mutu yang ada. Nah, standar mutu yang ada, produk untuk hortikultura tentu itu sudah menjadi jaminan bahwa produk sampai di tempat itu sesuai dengan standar. Contohnya untuk masuk kopi saja itu ada proses sertifikasi. Nah sekarang bagaimana produk-produk yang ada itu memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah Amerika Serikat, dan sekarang ada 53 produk pertanian yang sudah lolos masuk kategori itu harus dipertahankan, dan dengan adanya climate change, perubahan iklim yang sangat mendera Indonesia, ini pemerintah harus mempersiapkan memberikan
pengawalan ya kepada produk-produk pertanian ini bersama dengan stakeholder yang lainnya, mulai dari Kementerian Pertanian yang untuk mengawal bagaimana para pelaku usaha ini agar tetap memenuhi standar yang ada. Karena seperti kita ketahui dengan adanya perubahan iklim menyebabkan di dalam negeri saja ada beberapa produk seperti cabai ya itu yang sekarang sangat dibutuhkan di bulan Ramadan ini bisa naik turun. Nah sekarang bagaimana berdasarkan tarif yang telah ditetapkan yang tadi sudah disampaikan bahwa selama 90 hari Indonesia memiliki kesempatan untuk berkirim surat secara formal apa saja ketentuannya. Nah jadi pertama adalah indikator memenuhi standar masuk dulu pasar Amerika, yaitu untuk produk yang boleh dikatakan kita singkat sebagai SK3T, yaitu sawit, kakao, kopi, karet, dan tekstil itu harus dipenuhi karena itu adalah sumber devisa dari negara Indonesia. Kemudian untuk sawit pun juga CPO ini menjadi salah satu produk unggulan yang menguasai hampir 85% pangsa pasar di Amerika Serikat dan ini mengalahkan Malaysia. Itulah yang dikatakan sebagai diplomasi sawit Indonesia dengan Amerika Serikat yang mau tidak mau mereka pun juga akan berpikir bagaimana cara untuk penanggulangan tarif ini. Bu Mari, ada yang mengatakan begini Bu, bagaimana kalau kemudian Indonesia supaya tidak sangat tergantung dengan perubahan tarif dalam kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat itu mulai mengagresifkan diversifikasi pasar-pasar non tradisional Bu. Itu is it mudah untuk dilakukan atau seperti apa? Ibu kan pengalaman perdagangan internasionalnya panjang sekali. Bagaimana Bu? Kalau menurut saya diversifikasi pasar memang sangat penting ya di dalam menghadapi ketidakpastian akses pasar ke Amerika. Namun kita kan sudah ada beberapa yang dalam tangan gitu ya, seperti Eropa. Jadi saya rasa PR pertama adalah untuk memastikan proses yang sedang berjalan ini dengan Eropa benar-benar selesai prosesnya di tahun ini sehingga per 1 Januari 2027 kita sudah bisa menikmati akses pasar ke Eropa yang sama dengan Vietnam dan ini sangat penting buat alas kaki, aparel dan seterusnya. Di luar itu menurut saya yang ada di depan mata kita yaitu ASEAN dan RCEP itu justru yang harus bisa kita tingkatkan pendalaman dan perluasan dari pasar yang sudah ada kita sudah ada perjanjiannya lah dalam arti lain kita bisa perdalam. Di luar itu yang kalau yang non tradisional ya boleh-boleh saja tapi saya rasa dari segi resources yang kita miliki ya untuk melakukan negosiasi kita harus prioritaskan pasar-pasar yang memang apa istilahnya berpotensi ya dan besar buat masuk ke Indonesia. Maksudnya buat Indonesia. Bu Mari, kalau kita lihat kan tadi Ibu sudah sempat sebut ya beberapa kerjasama perdagangan Indonesia itu kan biasanya dalam agreement ya bentuk formal hukum internasionalnya itu perjanjian perdagangan. Dengan Amerika ini bagaimana Ibu? Kan beda tuh Bu, disebutkan semacam aliansi atau seperti apa? Itu sebetulnya berbeda atau sama saja sebetulnya Bu? Berbeda. Jadi apa yang kita buat dengan Amerika itu bukan perjanjian perdagangan internasional yang biasanya kita sudah biasa melakukan negosiasi dan dengan pakem dan standar yang sesuai dengan aturan main perdagangan internasional ya ala WTO. Jadi ini memang benar-benar boleh dikatakan sesuatu yang tidak lazim. Tapi ini karena Amerika dan tadi saya rasa mungkin satu hal penting yang perlu dijelaskan mengapa kita negosiasi dengan Amerika karena banyak produk kita yang dependensi ke pasar Amerikanya besar seperti alas kaki, aparel, furniture, seafood itu semua more than 50% atau sampai 60% ekspornya itu ke Amerika dan mereka penting mengapa? Karena padat karya. Jadi banyak sekitar 4 juta atau 5 juta pekerja yang akan terdampak bila mana kita tidak melakukan negosiasi.
Bu Mari, kalau tadi di kesempatan yang sebelum ini Bu Sinta mengatakan bahwa komunikasi dengan USTR itu antara G2G ya dengan pemerintah Indonesia. Dewan Ekonomi Nasional, Bu, itu ada mungkin, saya tidak tahu apakah komunikasi samping-samping begitu, Bu, dengan USTR, atau memang sepenuhnya itu komunikasi itu dipimpin oleh Kemenko Perekonomian, Bu? Iya, sebagai G2G memang lead-nya adalah Kemenko Perekonomian. Dewan Ekonomi Nasional itu memberi masukan lah kepada para negosiator untuk bahan masukan saja sebagai input. Baik, kita harus jeda dahulu, Bu Mari dan Bu Povi, dan pemirsa tetap bersama kami Top Ekonomi segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita di bagian akhir diskusi kita malam ini. Saya ingin ke Bu Mari dulu. Bu Mari, namanya dagang itu kan ketidakpastian, keniscayaan ya Bu. Kita sudah lihat ini tarif Trump. Apa yang harus setelah ini Bu dilakukan baik oleh pengusaha juga pemerintah Indonesia mengantisipasi dinamika yang lain, Bu? Ya, saya rasa ketidakpastian akan meningkat. Itu yang sudah pasti kita bisa sadari bahwa itu keadaannya akan kita hadapi. Jadi sementara ini masih banyak ketidakpastian, saya rasa kita harus evaluasi, kita maksudnya pemerintah maupun dunia usaha. Tapi sebetulnya menurut saya yang sudah mempunyai perjanjian, walaupun tetap akan menghadapi ketidakpastian, semoga yang sudah tanda tangan perjanjian itu ketidakpastiannya lebih sedikit lebih baik lebih kecil ketidakpastian yang dihadapi dibanding dengan yang belum tanda tangan. Menurut saya sih minimal harusnya kita tidak dikenakan investigasi Section 301 yang bisa menaikkan lagi tarifnya ya di atas 15% atau 10% yang menjadi global tarif. Itu yang mungkin kita bisa harapkan, tapi ini perlu pembahasan lebih lanjut saya rasa oleh pemerintah kita dengan pemerintah Amerika untuk memahami apa yang akan menjadi keputusan-keputusan ke depan. Baik, terima kasih Bu Mari sudah diberikan pencerahan kami dan diberikan waktu di tengah kegiatan Ibu safe trip di Filipina ya Bu. Terima kasih Bu Mari, selamat malam. Bu Popi, ini tadi Bu Mari mengatakan akan keniscayaan, ketidakpastian ini. Pemerintah menyiapkan diri dan juga menyiapkan pengusaha nasional seperti apa Bu? Ya. Kantor Staf Presiden salah satu tugasnya adalah melakukan pengendalian dan pengawalan program prioritas nasional. Salah satunya adalah bagaimana Indonesia memiliki daya saing khususnya di perdagangan internasional melalui produk-produk yang bisa masuk ke pasar internasional. Antara lain adalah pasar Amerika Serikat. Dan Indonesia mengedepankan tetap diplomasi perdagangan yang intens, ekstensif dengan Amerika Serikat. Apapun proses hukum yang terjadi itu kita hormati dan Indonesia menyiapkan berbagai hal, senario-senario melalui Kementerian Perekonomian, Kementerian Koordinator Perekonomian, sejumlah alternatif dalam rangka untuk mengantisipasi. Pertama, Indonesia melindungi, memproteksi produk apapun yang dihasilkan sebagai produk yang menjadi andalan ekspor unggulan. Kemudian juga mengedepankan agar industri yang padat karya yang mana menghasilkan menyediakan 4 sampai 5 juta lapangan pekerjaan itu harus diproteksi. Salah satunya adalah memperkuat daya saing produk-produk unggulan ini agar tetap bisa diterima pasar. Tadi disampaikan juga bahwa Indonesia perlu melakukan diversifikasi pasar dan itu juga yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan melihat potensi sejumlah negara-negara yang saat ini pun juga tetap menjadi koridor dalam perdagangan internasional. Sehingga melalui pemerintah melalui kantor staf kepresidenan yang salah satunya adalah melakukan monitoring dan evaluasi program-program prioritas ini harus dikawal dan dijaga. Kami optimis apapun yang akan dilakukan oleh mitra perdagangan kami khususnya Amerika Serikat, kami tetap
menghargai apapun yang menjadi ketentuan hukum, dan Indonesia pun juga terbuka karena memiliki saling ketergantungan. Iya, memiliki ketergantungan, dan dengan adanya perjanjian timbal balik perdagangan Indonesia Amerika Serikat ini menjadi salah satu dasar Indonesia diberikan kepercayaan, dan juga produk-produknya sudah terbukti ya dinolkan tarifnya, karena memang itu adalah produk unggulan yang memang dibutuhkan di pasar Amerika Serikat. Kita harap bahwa apa yang terjadi ini memberi pelajaran untuk kita semua dan memberikan daya saing yang lebih tinggi. Bu Popi, terima kasih sudah mencerahkan kami, dan kami juga berterima kasih tadi kepada Bu Mari Alka Pangestu dan juga kepada Bu Sinta Kamdani. Saya Leonard Samusil atas nama teman-teman bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.